Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Roy Technovers dengan saya Muhammad Roy Irwan dari Institut Digital Ekonomi LPKIA Bandung, program studi Sistem Informasi dengan NRP 2305340005 kelas 4 SIP. Pada kesempatan kali ini dan beberapa video yang akan datang, kita akan membuat seri praktek dari buku CND Lab Manual dari Easy Council. CND ini adalah Computer Network and Defense. Di buku ini menjelaskan beberapa hal fundamental yang berkaitan dengan jaringan komputer dan defense network komputer. Untuk yang pertama adalah CND Lab Manual Modul 1 itu dan Lab 1. Di Modul 1 ini nanti akan ada dua lab. Yang pertama adalah Lab 1 Basic Network Administration and Troubleshooting Using Windows Command Line Utilities. Jadi kita akan membahas beberapa command line yang ada di operating system Windows yang fungsinya untuk mendiagnosa dan troubleshoot apabila terjadi satu masalah di dalam satu jaringan. Dan perintah-perintah yang akan kita bahas sesuai dengan buku CND Lab Manual ini adalah yang pertama adalah ipconfig, kemudian ping, traceroute, nslookup, netstat, dan ARP. Dan mungkin nanti kita akan bahas sedikit beberapa komen yang lain juga. Untuk bisa mensimulasikan, karena kebutuhan di dalam buku ini kita ada dalam satu jaringan, dan untuk mensimulasikannya, saya telah set up jaringan virtual dengan topologi sederhana seperti ini kurang lebih. Jadi saya komputernya menggunakan Windows 11 Home yang terhubung ke internet. Kemudian saya set up dua virtual machine menggunakan Hyper-V, Windows Server 2022 dan Windows 11 Home juga. Dan pada jaringan virtual ini, semua komputer itu menggunakan virtual adapter, virtual Ethernet adapter, default bawaan dari Hyper-V Windows. Jadi mereka menggunakan virtual Ethernet default switch. Kalau dilihat di sini, network adapter menggunakan default switch. Nah, di default switch ini akan menggunakan IP address range, IP address private untuk local area network, range 172.16 sampai dengan 172.31. Dan untuk host, kalau dilihat, untuk Windows 11 host yang di setup, untuk default switch Hyper-V itu menggunakan 172.2264.1 dengan netmask sekian. Nah, default switch Hyper-V ini dia sudah tersedia DHCP server. Jadi nanti untuk Windows Server dan Windows 11 yang lain yang terkonek ke jaringan ini akan mendapatkan IP address dari DHCP server di sini. Dan ini ada dua virtual machine yang sudah di setup. Kebetulan ini sudah running.
Dan yang pertama di sebelah kiri ini adalah Windows Server 2022. Nah, ini Windows Server 2022. Kemudian yang satu lagi sudah running juga. Ini adalah Windows 11. Baik, kita masuk untuk yang perintah pertama adalah IP config. Pertama kita buka dulu command line. Command prompt menggunakan hak akses administrator. Kalau hanya untuk menampilkan tanpa hak administrator sebetulnya bisa, cuman kalau untuk troubleshooting sebaiknya dibuka command prompt-nya menggunakan hak administrator. Nah, seperti ini. Ini IP config. IP config ini menampilkan semua konfigurasi jaringan TCP/IP. Bisa juga digunakan untuk merefresh, mendapatkan IP baru apabila dia menggunakan DHCP server. Kemudian kalau dieksekusi seperti tadi, IP config tanpa parameter, itu dia akan menampilkan alamat Internet Protocol versi 4, IPv6 versi 6, kemudian menampilkan subnet mask dan gateway. Nah, IP config ini selain bisa menampilkan ini, seperti tadi sudah disebutkan bahwa IP config ini juga bisa berfungsi untuk merefresh IP address yang sudah didapat dari DHCP server. Bisa juga menampilkan informasi yang lain juga untuk bisa tahu parameter apa saja yang bisa digunakan pada perintah IP config ini. Bisa dilihat menggunakan perintah sebagai berikut: IP config / tanda tanya. Nah, di sini bisa dilihat seperti ini. Untuk parameter /all, dia akan menampilkan semua informasi secara detail. Kemudian ada /renew, ini dia akan merenew semua adapter yang terada di sini. Kemudian dan seterusnya. Sebagai contoh, kalau misalkan kita jalankan perintah menggunakan parameter /all, dia akan menampilkan informasi yang lebih detail. Ini DNS suffix-nya, terus description dari adapternya, kemudian ini adalah physical address atau MAC address, apakah dia menggunakan DHCP atau tidak, dan sini yes. Auto configuration, semua gateway, domain name server, IP address, semua itu disupply atau di-provide dari DHCP server. Jadi ini auto configuration dia. Ini untuk IP address versi 6, IP address versi 4, subnet mask. Ini tanggal kapan dia dapat. Kemudian kapan ini IP address akan dilepas. Ini gateway. Kemudian kebetulan DHCP servernya sama dengan gateway. Kemudian ini adalah DNS servernya. Itu untuk IP config. Kemudian yang selanjutnya adalah
perintah ping. Pertama kita lihat dulu, karena tadi kita punya 3 PC yang terhubung secara virtual dalam satu jaringan. Yang Windows Server ini IP address-nya adalah ini. Kemudian untuk yang Windows 11, kita buka juga command prompt. Yang Windows 11 dapat IP address sekian. Sementara host yang berfungsi juga sebagai gateway itu IP address-nya sekian. Kita coba menggunakan perintah yang selanjutnya adalah perintah ping. Ping ini adalah paket internet or internet grouper. Ini idenya didapat dari suara sonar di kapal selam apabila mendeteksi lawan, kapal selam atau kapal di daratan, kapal di permukaan itu memberikan sinyal sonar, dan kembaliannya apabila ada pantulan itu akan terdengar suara ping. Makanya ping ini fungsinya adalah mengetahui lawan komunikasinya itu ada atau tidak. Ini sebagai contoh, ini dari Windows Server 2002 kita coba ping ke gateway. Atau ke Windows 11 hostnya. Ini 172.22.64.1. Apabila ada reply seperti ini ada waktunya, jumlah data yang dikirim berapa bytes, TTL-nya 128 atau time to live, ini counter sebetulnya. Kapan dia time out? Apabila ada reply seperti ini berarti dia bisa terhubung dengan IP address ini. Sebaliknya kalau misalkan kita coba random IP, kita ping, reply seperti ini, destination host unreachable, berarti IP address yang kita sebutkan tidak ditemukan atau tidak bisa dijangkau. Contoh lagi, misalkan kita ping ke yang Windows 11, yang virtual machine Windows 11, dua 2273.7. Nah, ini juga nyampe. Sekarang kita simulasikan apabila terjadi masalah di jaringan, misalkan kabelnya putus, misalkan. Ini sebagai contoh simulasi network Ethernet-nya kita disable atau kita matikan, disable. Yang di Windows 11 virtual machine. Kemudian kita coba ping lagi yang sama, IP address yang sama. Kita jalankan request timeout. Ini sama sekali tidak ada yang menjawab, berarti tidak nyampe. Oke. Nah, kalau misalkan kita kembalikan lagi, kita hidupkan lagi, enable. Tadi simulasi misalkan kabelnya putus, kemudian kabelnya kita perbaiki, kita sambungkan lagi, kemudian dicoba ping lagi, nyambung. Atau kalau di Windows ini ada firewall yang bisa menahan atau memfilter sinyal ping ini.
Jadi bisa jadi, walaupun kabel sudah bagus, adapternya bagus, jaringan oke, tapi pingnya nggak nyampe. Itu mungkin bisa dicek di firewall-nya. Misalkan tujuannya tadi di Windows 11 yang virtual machine. Ini di virtual Windows Defender Firewall-nya kita buka, kemudian masuk ke Advanced Settings, kemudian di Inbound Rules-nya, di scroll ke bawah sedikit, di situ ada, nah, nih, File and Printer Sharing, Echo Request, SCMV V4. Ini ada dua, untuk profile private dan profile domain. Karena di jaringan kita belum ada domain controller, jadi cukup yang profile private aja yang jadi perhatian sekarang. Ini aktif. Kalau seandainya ini tidak aktif, ini contohnya untuk mensimulasikannya kita disable. Nah, kalau ini di disable, kita lakukan ping lagi seperti tadi. Sama. Jaga karena firewall tidak mengizinkan ping masuk. Nah, sekarang kita coba enable lagi. Kemudian kita ping. Berhasil. Sama dengan perintah yang lain, ping ini juga memiliki beberapa parameter. Menjalankannya dengan ping untuk melihat parameter apa saja yang bisa kita gunakan dengan ping garis miring tanda tanya. Contoh misalkan -T, ini dia digunakan akan melakukan ping terus-menerus sampai kita menekan tombol Ctrl C atau Ctrl Break. Sebagai contoh, ini tadi kalau misalkan kita matikan dulu firewall-nya di disable supaya tidak bisa di-ping ke Windows 11. Kemudian kita jalankan seperti ini, tapi ditambah -T. Dia akan terus mencoba dan tidak berhenti. Karena defaultnya kan 3 kali coba, gagal, dia akan selesai. Nah, kalau ini dia akan terus mencoba. Sampai, nah ini sudah 3 kali, dia akan terus sampai ke 4 kali, dan seterusnya. Kemudian kita coba enable di sini, di Windows 11-nya. Nah, mulai masuk. Seandainya masuk pun, dia akan terus jalan melakukan ping sampai kita tekan tombol Ctrl C. Nah, seperti itu. Itu tadi -T. Kemudian -A, ini dia akan mencari tahu hostname-nya apa. Kalau tadi sebagai contoh, kalau kita query atau kita ping tanpa parameter, dia akan menghasilkan tampilan seperti ini tanpa tahu hostname-nya apa. Si Windows 11 tadi namanya apa, nggak tahu dia. Kalau misalkan kita jalankan dengan parameter -A, ini nama komputernya. Hostname-nya adalah Win-11. mshome.net ini adalah DNS suffix dari jaringan yang ada ini. Jadi hostname-nya adalah Win-11. Nah, ini fungsi dari parameter -A. Nah, yang berikutnya adalah perintah. Kalau tadi ipconfig udah, ping udah, kemudian trace RT. Ini adalah trace route. Fungsinya adalah untuk melacak rute perjalanan komunikasi data ke
IP address tujuan atau ke alamat tujuan. Misalkan tadi kalau IP address-nya Windows 11, kita lakukan perintah seperti ini, traceroute menuju IP address yang virtual machine Windows 11. Dia akan langsung nyampe. Satu langkah, dia akan langsung nyampe. Ini dia akan melakukan routing sampai dengan maksimal 30 hops atau 30 pos pemberhentian. Ini sebagai contoh kalau misalkan kita jalankan traceroute ke misalkan ke google.com. Nah, dia akan seperti ini. Pos pertama dia keluar dari gateway, kemudian masuk ke sini. Kebetulan ini adalah adapter WiFi di laptop saya. Kemudian ini masuk ke sini dan seterusnya. Nah, dari komputer ini menuju ke google.com itu melampaui 13 pos, termasuk targetnya. Nah, targetnya adalah di 172 IP address ini. Ini adalah google.com. Apabila uh, melebihi dari 13, ini namanya 13 hops, atau mungkin mirip kayak 13 pos. Jadi perjalanannya dia harus melalui sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, ini pos ini, pos ini, pos ini, dan seterusnya. Itu dia akan coba maksimum sampai 30 hops. Nah, sekarang parameter apa saja yang bisa digunakan pada traceroute? Ini sama, bisa dilihat menggunakan parameter slash tanda tanya. Nah, ini sebagai salah satu contoh ada parameter -d. Kalau misalkan kita traceroute ke google.com tanpa dia tidak akan mencari hostname-nya. Nah, kita coba pakai yang Windows 11. Kalau misalkan tanpa parameter, dia nanti akan mencari nama hostname-nya apa. Tapi kalau dengan -d, dia tidak akan mencari nama hostname-nya apa. Langsung IP address-nya saja. Nah, untuk hop yang banyak atau melalui pos yang panjang tadi, ini -d kadang-kadang membantu supaya proses traceroute bisa lebih cepat. Sebagai contoh, kita traceroute ke google.com, tapi menggunakan -d. Nah, ini prosesnya berjalan lebih cepat. Karena dia tidak harus mencari tahu nama hostname-nya dari masing-masing pos ini. Berbeda kalau misalkan kita gunakan tanpa -d. Nah, dia mencari. Ini nama hostnya adalah nama komputernya. Nah, kebetulan yang ada hostname-nya hanya google.com-nya sendiri dan komputer saya. Baik, yang selanjutnya adalah perintah nslookup atau kepanjangannya adalah name server lookup. Name server lookup ini berfungsi untuk menampilkan informasi dari domain name yang kita cari. Misalkan seperti ini.
nslookup google.com. Nah, nanti dia akan menghasilkan informasi IP address baik versi 6 maupun versi 4 dari domain google.com. Sebagai contoh lagi, misalkan nslookup microsoft.com. Nah, ini artinya Microsoft.com ini memiliki banyak server yang dekat dengan lokasi kita. Ya, baik. Yang selanjutnya adalah perintah netstat atau network statistik. Ini fungsinya adalah menampilkan beberapa statistik seperti TCP connection, kemudian listening ports, ports apa saja yang terbuka, kemudian Ethernet statistik, kemudian IP routing table, kemudian IP versi 4 atau 6 statistik, itu untuk protokol IP, ICMP, TCP, dan UDP. Seperti ini. Nah, karena pada saat ini tidak ada koneksi apa-apa, netstat tidak menghasilkan sesuatu. Tapi kalau seandainya ada kegiatan komunikasi jaringan, dia akan menampilkan statistiknya. Sebagai contoh, atau kita lihat dulu parameter apa saja yang kita bisa lihat kita bisa gunakan di sini. Sama seperti biasa, netstat, garis miring, tanda tanya. Nah, ini misalkan -A menampilkan semua connection dan listening ports. Nah, ini kalau misalkan dia tanpa parameter, dia akan hanya menampilkan TCP connection ya. Tapi kalau dengan -A, itu nanti akan ditampilkan semua connection. Ini sebagai contoh seperti ini. Ini listening ports. Kemudian ada UDP juga, listening ports-nya yang terbuka. Tapi ini statusnya listening, tidak ada aktivitas kegiatan komunikasi data. Makanya ini yang walaupun ini TCP, tapi dia tidak tampil apabila tidak menggunakan parameter -A. Karena ini tidak aktif. Dia hanya aktif listening statusnya. Kemudian parameter yang lain, misalkan display Ethernet statistik, netstat -E. Nah, ini semenjak dia starting operating system, ini jumlah bytes yang diterima oleh adapter Ethernet-nya itu sekian byte, yang sudah dikirim sekian byte, dan seterusnya. Kemudian sebagai contoh lain, nah ini interval. Jadi kalau misalkan tadi tidak ada kegiatan komunikasi data internet atau jaringan, maka kita coba pakai interval 1 detik. Jadi di setiap 1 detik akan melihat apakah ada komunikasi data atau tidak. Seperti ini. Ini command line-nya kita kecilkan dulu. Tidak ada, belum ada. Nah, ini udah ada active connection HTTP. Kalau kita buka, misalkan kita refresh google.com. Nah,
dia terlihat ada aktivitas TCP connection. Kita buka lagi misalkan halaman yang lain ke Microsoft. Nah, ini terlihat source-nya dari mana, target tujuannya kemana. Statusnya sudah terhubung atau masih menunggu, establish atau time wait, dan seterusnya. Untuk menghentikannya menggunakan Ctrl C. Kemudian perintah yang selanjutnya adalah ARP. ARP ini adalah singkatan dari Address Resolution Protocol. Pada dasarnya protokol ARP itu adalah kegiatan mencari hostname atau mencari physical address atau MAC address dari satu IP address. Jadi seperti tadi kasusnya di Windows antara Windows Server 2022 dan Windows 11 yang ada di sini, itu yang kita tahu adalah IP address-nya. Nah, ini IP address-nya, tapi kita tidak tahu physical address-nya. Dengan menggunakan ARP, kita bisa mengetahui physical address atau MAC address dari network adapter yang ada di komputer target. Karena pada dasarnya komunikasi dalam satu jaringan itu sebetulnya menggunakan physical address, MAC address. IP address ini hanya di level logical saja. Tapi aktualnya dia akan dikirimkan ke alamat physical. Jadi pada saat kita mau mengirimkan suatu data, misalkan dari Windows Server 2022 ini, ke alamat IP tertentu, dia akan broadcast dulu. Misalkan 172.22.73.7 gitu. Kita mau ping ke sana, dia akan broadcast dulu. Atau kita mau kirim data ke sini, dia akan broadcast dulu ke dalam satu jaringan. Siapa yang IP address-nya 172.22.73.7. Nah, kemudian komputer yang bersangkutan akan menyahut. Dia bilang, saya, kemudian dia kasih informasi MAC address-nya adalah sekian. Nah, itu tadi cara kerja protokol ARP. Nah, setelah dia menemukan MAC address-nya, kemudian ARP akan menyimpan ke dalam satu tabel pasangan IP address dan physical address. Dia simpan catatannya. Sebagai pengingat, apabila sewaktu-waktu nanti dibutuhkan di masa yang akan datang, dia tidak perlu lagi broadcast ke network untuk mencari tahu MAC address-nya berapa. Tapi catatan ini sifatnya case, jadi hanya sementara. Secara periodik akan di-refresh lagi, akan di-flush, akan dibuang. Kemudian diperbarui lagi dengan cara broadcast lagi, mencari tahu lagi apabila ada permintaan koneksi. Nah, perintah ARP tadi adalah menampilkan tabel. Dia harus menggunakan parameter. Nah, ini menampilkan dan memodifikasi catatan tabel IP ke physical. Ini mapping dari IP ke physical address atau MAC address untuk protokol ARP. Nah, ini mungkin kita bisa gunakan yang minus A dulu. ARP minus A ini akan menampilkan MAC address dan internet address pasangannya.
Jadi untuk gateway tadi, untuk Windows 11 hostnya saya 172.22.64.1, ini MAC address-nya adalah sekian. Untuk Windows 11, ini MAC address-nya sekian. Ini kenapa ada tipe dynamic dan static? Untuk yang dynamic, ini artinya catatan ini didapat dari hasil broadcast. Kemudian komputer yang bersangkutan memberi informasi physical address-nya sekian. Kemudian dicatat. Nah, itu yang dinamik. Dan nanti yang dynamic ini akan secara periodik akan dibuang atau dihapus atau di-flash. Kemudian apabila dibutuhkan nanti suatu saat komunikasi data terhadap IP address ini dibutuhkan lagi, dia akan melakukan broadcast lagi, dan seterusnya. Nah, ini disebutnya tipe dynamic. Karena untuk physical address yang ini, itu tidak selamanya IP address-nya adalah ini. Karena IP address ini bisa berganti-ganti. Contohnya yang Windows 11 virtual machine yang satu tadi, ini dia dapat IP address-nya itu dari DHCP server. Belum tentu nanti 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian IP address-nya masih sama. Pada saat dia di restart, udah lama nggak di restart, kemudian sama DHCP server, dia IP address-nya udah di list, kemudian udah dilepas. Pada saat dia aktif lagi Windows-nya, dia akan mendapatkan IP address yang baru. Begitu di query, ini akan pas catatan ini sudah tidak berlaku lagi. Makanya ini perlu di flash atau dihapus secara periodik. Karena memang kondisinya antara IP address dan physical address itu tidak selamanya berpasangan. Bisa berubah-ubah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perintah-perintah lain yang mungkin bisa kita gunakan juga untuk mendiagnosa atau mengetahui ada letak kesalahannya ada di mana apabila terjadi masalah di jaringan kita. Ini adalah contoh-contoh perintah. Sebagian sudah kita bahas tadi, seperti ping dengan T, ini sudah kita bahas. Dan beberapa perintah lain sebagai contoh yang belum kita bahas, misalkan ini, ipconfig flash DNS. Ini tujuannya adalah menghapus semua DNS resolver atau yang nama-nama DNS yang sudah tercatat di komputer kita atau di server kita. Ini bermanfaat untuk kalau misalkan ada masalah pada saat kita mencari domain name tertentu. Jadi kita sudah memanggil domain name tertentu tapi dia nggak dapat. Ada kemungkinan case-nya salah. Jadi di catatan kita itu IP address-nya sekian, tapi ternyata IP address di servernya atau di domain tujuan itu sudah berubah. Jadi kita perlu lakukan ipconfig flash DNS. Ya, sebagai contoh apabila kita menggunakan Windows 11 hostnya, kalau kita lihat ipconfig display DNS, dia akan ngelis semua DNS yang pernah atau semua domain name yang pernah dia resolve, kemudian disimpan dalam case-nya. Nah, ini sebanyak ini. Kalau kita mau lihat domain tertentu, bisa menggunakan perintah find, misalkan tadi microsoft.com. Nah, ini record name-nya dan seterusnya, ini udah bisa kelihatan. Nah, kalau misalkan kita flash DNS, ini artinya semua catatan tadi dihapus.
apabila kita mau browsing ke Microsoft.com atau ke Google.com, dia akan tanya lagi IP address-nya berapa ke DNS server. Ini kita flash. Nah, untuk yang Microsoft sudah hilang. Yang Google.com juga hilang. Tapping ke Microsoft.com, kemudian kita cek di display DNS, find Microsoft.com. Nah, ini ada lagi. Google.com ada lagi. Kalau kita flash DNS, cari, dia hilang lagi. Begitu kita ping, ke Google.com, kita cari Microsoft, tidak ada, Google ada lagi. Jadi fungsinya adalah menghapus catatan DNS. Dan itu untuk sementara untuk pembahasan lab yang pertama dari CND Lab Manual. Yang berikutnya adalah lab yang kedua. Ini kita akan coba praktekkan menganalisa beberapa macam header paket data yang melalui network adapter kita. Dan beberapa header paket data yang kita bisa lihat, itu salah satu contohnya untuk komunikasi data dengan protokol TCP, HTTP, ICMP, dan DNS. Nah, untuk praktek ini, kita menggunakan software namanya Wireshark. Untuk itu kita harus download dulu softwarenya dari wireshark.org. Sini tinggal diklik aja get started-nya, kemudian download, tinggal dipilih downloadnya yang mana. Ini tampilannya akan berbeda dengan yang ada di buku CND Lab Manual, karena di CND Lab Manual ini menggunakan versi yang sebelumnya, versi 2.02, sementara yang akan kita download adalah versi 4.25, jadi sudah terpaut jauh. Nah, untuk contoh ini saya akan download yang Windows installer yang 64 bit. Dan saya akan download di Windows Server ini. Nah, ini kebetulan saya sudah download. Ini tinggal jalankan saja. Karena sudah terinstall ada warning seperti ini, tapi ini kita coba timpa aja. Saya pilih no. Kemudian tinggal next. Ini agreement, noted, kemudian next. Kemudian ini fitur apa saja yang akan diinstal. Mungkin ini suatu saat nanti akan butuh juga, tapi untuk praktek sekarang belum. Jadi hanya ini saja yang diinstal. Default saja. Ini juga default. Tidak perlu desktop iconnya, tidak perlu. Kemudian destination foldernya juga coba di default saja. Bebas teman-teman kalau mau menginstall di folder yang lain juga boleh. Kemudian next. Nah, di sini kalau di buku CND Lab Module itu dia menggunakan
WinPickup. WinPickup ini dia hanya support dari Windows XP sampai dengan Windows 8 dan Windows Server 2012. Sementara Windows 8 sampai dengan Windows 11 dan Windows Server setelah 2012, termasuk Windows Server 2022 yang kita gunakan sekarang, itu dia menggunakan npcap. Tapi ini sebetulnya sama saja, karena sama-sama menggunakan library libpcap yang fungsinya untuk mengcapture traffic data di network adapter. Karena di komputer saya sudah terinstall, ini tinggal next. Tapi apabila di komputer teman-teman belum terinstall, ini tinggal dipilih saja, diconteng. Dan ini sebetulnya wajib karena memang inilah inti dari kita menggunakan software Wireshark. Wireshark ini fungsinya adalah untuk mengcapture network traffic. Ini tinggal di next. Kemudian kalau mau menggunakan USB pickup ini untuk mengcapture traffic USB data, ini boleh diinstal, tapi karena untuk kebutuhan praktek sekarang kita tidak menggunakan ini, jadi saya skip ini. Kemudian klik install. Nah, untuk mengeksekusinya setelah terinstall bisa dijalankan dari start menu, kemudian Wireshark. Nah, ini tampilan utama dari Wireshark. Ini tidak terlihat ada komunikasi data. Nah, ini udah mulai terlihat ada komunikasi data di adapter yang ini, Ethernet ini. Karena kebetulan di Windows 2022 kita ini hanya ada satu adapter. Misalkan kalau kita ping ke sana, oke, kemudian ini ada komunikasi data sedikit, ini terlihat. Kita buka saja Ethernetnya, bisa double klik di sini. Ini dari Microsoft.com, ini ada refresh ini sepertinya. Dari browser, dari Windows-nya. Kita tutup dulu, terus kita coba ping lagi dari sini, dari Windows 11. Nah, ini ada ICMP masuk. Kita stop dulu. Capture-nya kita stop. Nah, ini tadi seperti IP, seperti ping. Ini dari IP address-nya si Windows 11, dia request ke ini IP address-nya Windows 2022, server 2022, dengan protokol ICMP, request ping. Kemudian dijawab oleh server, balik ke Windows 11, reply. Di sini muncul reply. Request lagi dari Windows 11, kemudian di-reply lagi oleh Windows Server, request lagi, reply lagi. Dan seterusnya. Ini sampai 4 kali karena request pertama itu adalah request permintaan pertama, kemudian pinging yang berikutnya ini. Nah, yang dimaksud dengan header itu adalah ini. Jadi masing-masing protokol itu memiliki karakteristik atau memiliki spesifikasi header yang berbeda-beda. Ini saya lebarkan dulu. Sementara di kiri ini adalah kiri bawah ini adalah informasinya. Jadi kalau kita lihat di buku CND untuk ARP itu format headernya itu seperti ini. Lebarnya adalah 32 bits, terdiri dari 8 bit kiri, tengah, 8. Apa saja informasi yang ada di header itu ini. Kemudian untuk yang TCP paket
itu format data headernya seperti ini. Ada lebarnya sebanyak 32 bit dari 0 ke 31, bit ke 31, masing-masing 16 bit yang kiri itu source portnya, sumber portnya, kemudian destination portnya di 16 bit. Yang sebelah kanan, sequence number, acknowledgement number, dan seterusnya. Kemudian untuk HTTP seperti ini. Nah, untuk ICMP seperti ini. Jadi kalau dilihat 8 bit yang pertama itu adalah ICMP type, kemudian 8 bit yang kedua ICMP code, kemudian 16 bit berikutnya adalah ICMP checksum, kemudian 16 bit berikutnya identifier, kemudian sequence number, kemudian datanya. Kalau kita bandingkan dengan data di sini tadi, nah di sini sudah diterjemahkan sebenarnya. Untuk protokol ICMP ini, header length ada 20 bytes. Tadi yang pertama adalah tipenya echo ping. Ini start dari sini headernya berarti ya. Code-nya 0. Ini ICMP type. Ping. Kemudian code-nya 0. Kemudian checksum-nya sekian, correct. Status ini identifier, sequence big endian sama lower endiannya, sequence number, kemudian data. Nah, ini formatnya sesuai dengan ini. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan filtering. Dari sekian banyak komunikasi data yang melintas, itu tentunya akan sangat banyak sekali data yang akan ditampilkan di window Wireshark ini. Nah, untuk memudahkan kita mengamati salah satu protokol, kita bisa filter hanya protokol tertentu saja yang ditampilkan. Misalkan kita running lagi, continue without saving, kita jalankan khusus untuk ICMP. Jadi dia hanya menampilkan traffic untuk protokol ICMP saja. Misalkan kalau saya browsing ke google.com di sini, traffic ini tidak ditampilkan di Wireshark. Tapi seandainya ada yang ngeping, baru dimunculkan. Karena di filter hanya khusus ICMP. Sebaliknya, apabila filternya kita khususkan untuk HTTP saja, nah kebetulan yang Google ini dia protokolnya adalah HTTPS, atau sebetulnya dia protokolnya menggunakan TLS, jadi kita filter hanya TLS saja. Jadi hanya browsing saja yang bisa terlihat. Saya pindah ke microsoft.com misalkan. Dia mengalir datanya, tercapture. Sebaliknya, kalau saya ping, dia tidak terlihat. Karena hanya protokol TLS saja yang akan ditampilkan. Ini salah satu fungsi dari filtering dari Wireshark. Oke, sementara itu dulu yang bisa disampaikan dari CND Lab Manual modul yang pertama, lab pertama dan lab kedua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.